Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Wiwit Aditya Lesmana dengan NPM 2321007, Anissa Mutaharo dengan NPM 2321019, dan Rasita Septina Wulandari dengan NPM 2321004. Oke, langsung aja kita ke materinya agar tidak membuang waktu lebih lama. Laporan posisi keuangan atau neraca adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada titik waktu tertentu. Arus kas adalah laporan keuangan yang mencatat secara rinci aliran masuk dan keluar uang tunai dari suatu entitas selama periode waktu tertentu, biasanya dalam satu periode pelaporan seperti 1 tahun keuangan. Laporan ini membedakan antara sumber dan penggunaan uang tunai dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan perusahaan. Nah, langsung aja kita akan membuat laporan perubahan posisi keuangan. Nah, di laporan perubahan posisi keuangan ini ada aset dan liability. Liability di posisi kolom kanan, di aset, dan di sebelah kiri. Untuk aset ada current asset dan fixed asset. Liability ada current liability dan long term liability, dan juga equity. Untuk membuat laporan perubahan posisi keuangan ini, kita membutuhkan neraca lajur atau lembar kerja seperti ini ya. Nah, setelah itu langsung aja kita membuat gimana sih membuat laporan perubahan posisi keuangan itu atau neraca. Nah, untuk current asset ini diisi seperti yang ada di neraca lajur, ada cash in bank, petty cash, account receivable, dan seterusnya. Langsung aja kita isi. Ya. Setelah itu fixed asset. Setelah itu diisi nominalnya sama seperti ada yang di neraca. Ada untuk cash in bank ada 205 juta sekian ya. Kita isi. Nah, mengapa di allowance for doubtful debt ini dikurung? Itu karena allowance for doubtful debt-nya ada di posisi kredit, sedangkan untuk akun aset saldo normalnya ada di posisi debit, jadi di neraca itu dikurangkan ya, seperti itu. Langsung kita jumlah saja seperti ini. Untuk fixed asetnya sama, kita masukkan nominalnya. Setelah itu kita jumlah, lalu kita jumlah total asetnya. Nah, untuk liability ini kita isi untuk akun kepala 2, yaitu account payable, expense payable, dan seterusnya. Langsung aja kita isi. Ya, seperti itu. Nominalnya kita mengikuti yang ada di neraca. Untuk akun payable ada 806 juta sekian ya. Kita isi. Nah, setelah itu ada long term liability-nya, ada Bank Permata Loan. Ini di sini ada Bank Permata Loan ya, teman-teman. Setelah itu kita isi nominalnya, jumlahnya. Nah, setelah itu kita jumlah liability-nya. Setelah itu kita isi equity-nya. Ini equity ada raka kapital. Mengapa raka drawing tidak dimasukkan? Karena raka drawingnya sudah dikurangkan di laporan perubahan ekuitas, sudah mengurangi labanya karena ya seperti itu. Kita isi jumlahnya. Nah, untuk raka kapital ini mengambilnya tidak dari neraca lajur ya teman-teman. Nah, untuk raka kapitalnya atau modal pemiliknya kita mengambilnya dari laporan perubahan ekuitas ya, karena ini sudah dikurangi dengan prive-nya, jadi untuk ini sudah modal yang terbaru yang sebenarnya kita masukkan ke dalam neraca. Nah, selanjutnya kita jumlahkan. Nah, untuk total aset dan total liability dan equity ini harus sama ya teman-teman. Jadi posisi sebelah kanan dan sebelah kiri itu harus sama. Jika tidak berarti belum balance ya, belum betul. Nah,
Jadi seperti itu cara membuat laporan perubahan posisi keuangan. Nah, kita akan membuat laporan arus kas. Nah, di dalam laporan arus kas ini ada arus kas dari kegiatan operasional yang mengurangi dan menambah kas. Ada arus kas dari kegiatan investasi yang menambah dan mengurangi juga. Lalu ada arus kas dari kegiatan pembiayaan yang mengurangi dan menambah kas. Nah, untuk membuat laporan arus kas ini kita membutuhkan jurnal penyesuaian, cash payment journal, atau kas pengeluaran kas. Nah, ada cash receipt journal, yaitu penerimaan kas dan juga neraca saldo awal bulan. Nah, langsung aja kita membuat laporan arus kas. Yang pertama, arus kas dari kegiatan operasional yang menambah, itu kita bisa lihat dari cash receipt journal. Ini ada account receivable yang menambah, itu ada sales, PPN outcome, dan allowance for doubtful debt. Kita masukkan akun-akunnya. Jangan lupa untuk memasukkan nominalnya pula. Ini di sini ada account receivable 262 juta sekian. Nah, setelah dari cash receipt journal dimasukkan semuanya, kita bisa melihat lagi apakah ada kegiatan operasional yang menambah kas di ayat jurnal penyesuaian. Ada interest revenue atau pendapatan bunga. Ini dimasukkan juga di arus kas. Nominalnya jangan lupa dijumlah. Nah, setelah itu untuk melihat kegiatan operasional yang mengurangi kas, ini kita bisa melihat di cash payment journal atau pengeluaran kas. Nah, di sini ada expense, ada account payable, expense payable, PPN payable, bank, ada interest expense. Nah, ini kita masukkan akun-akunnya. Jangan lupa untuk memasukkan nominalnya pula. Nah, setelah dari cash payment journal dimasukkan semuanya, kita melihat apakah di ayat jurnal penyesuaian juga ada kegiatan operasional yang mengurangi kas. Ada, yaitu bank service thanks sebesar 250.000, kita masukkan. Jangan lupa dijumlah. Nah, setelah itu dari kegiatan operasional ini yang menambah dikurangi dari yang mengurangi, jadi totalnya dari kegiatan operasional ada 179 juta sekian. Dari arus kas dari kegiatan investasi tidak ada. Arus kas dari kegiatan pembiayaan tadi di cash payment journal ada Bank Permata Loan sebesar 16 juta, itu dimasukkan ke dalam arus kas dari kegiatan pembiayaan sebesar 16 juta. Ya, jadi jumlahnya 16 juta. Ini ada dikurangi. Nah, ini di jumlah ya dari 179 dikurangi 16 juta jadi 163 sekian. Nah, ditambah lagi cash in bank 1 Desember 2018, ini kita bisa melihat dari neraca saldo awal. Di cash in bank ada 42.770.000. Ini dimasukkan ke dalam sini. Nah, cash in bank 1 Desember ini akan menambah saldo 162 juta sekian ini, jadinya menjadi saldo 31 Desember 2018. Nah, saldo di 31 Desember 2018 ini sebesar 205.840.000. Nah, ini harusnya itu sama dengan yang ada di neraca lajur ya. Di neraca ini ada cash in bank sebesar 205.840, sama berarti arus kasnya sudah benar. Sekian, terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.